misalnya ada paslon yang meminta kalau ya debatnya nggak usah pakai bantah-bantahan, cukup memaparkan visi dan misi. Nah ini kan kita jadi bingung ya, ini acara debat atau curhat. Ya seperti biasanya programnya selalu global, mengawang-awang dan tidak menapak bumi. Ya tentunya berbeda bagi orang yang biasa memimpin seperti Pak Ganjar dan orang-orang yang tidak punya pengalaman di pemerintahan seperti Prabowo dalam memberikan program-program kerjanya. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, besok kita udah mulai nih, kita bakal menyaksikan para paslon ini debat Capres dan Cawapres. Kenapa ini jadi penting banget sih? Karena memang harusnya melalui debat inilah kita bisa melihat kapasitas mereka. Bagaimana mereka mengelaborasi visi dan misi mereka, memaparkan segala gagasan-gagasan real dan gagasan-gagasan yang spesifik terhadap isu-isu terkait masalah nasional. Dan juga kita harus melihat bagaimana mereka bisa mempertahankan ide-ide mereka dari segala bantahan atau segala koreksi yang diberikan oleh lawannya. Ini penting banget. Jadi kalau misalnya ada paslon yang meminta kalau ya debatnya nggak usah pakai bantah-bantahan, cukup memaparkan visi dan misi. Nah ini kan kita jadi bingung ya, ini acara debat atau curhat. Karena tidak akan ada gunanya ya kita mendengar visi dan misi tanpa kita bisa mengerti atau bisa tahu bagaimana mereka menjabarkan visi dan misi ini. Jadi mudah-mudahan saja besok ini kita bisa melihat debat yang benar-benar debat yang sungguh menarik dan ya bisa menjadi bahan kita untuk bekal memilih nanti. Saya rasa meskipun sudah ada pernyataan resmi dari KPU bahwa debat dilakukan 5 kali dengan 3 kali capres dan 2 kali cawapres, tapi kan ada perubahan, yaitu mereka semua hadir berpasangan. Aduh, ya mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan baik dan menarik dan isinya bukan cuma Prabowo yang joget-joget aja. Nah terkait joget-joget ini kemarin ada kejadian lucu juga sih kalau menurut saya. Mas Anies Baswedan mengatakan ketika dia diminta untuk joget, dia bilang ya kalau ada gagasan ngapain joget. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Dan seperti biasa langsung direspon dengan emosional oleh Pak Prabowo. Saya punya gagasan, ya. Kenapa kalau saya mau joget memangnya kenapa? Lalu katanya pelajari dong gagasan saya. Kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh. Gagasan gue boleh nggak? Pelajari gagasan saya. Nah masalahnya gagasan mana yang harus kita pelajari? Karena dari semua yang kita dengar selama ini, termasuk di masa kampanye ini, yang kita dengarkan cuma 3. Gagasannya adalah ya makan gratis dan susu, menaikkan gaji, dan lanjutkan program Jokowi. Sementara kita nggak ngerti, nggak tahu, dan tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas untuk mengerti seperti apa yang akan dilanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya dari program-program Jokowi ini. Kalau memang cuma sekedar bagi-bagi uang, bagi-bagi makan gratis, bagi-bagi anggaran, ya tentu saja semua orang juga bisa. Yang lebih aneh lagi adalah ketika program makan dan minum susu gratis ini menjadi program yang utama. Seolah-olah Gibran sebagai sosok anak muda ya, yang harusnya menjadi representatif dari anak muda menomorduakan konsep dan gagasan. Bahkan katanya kalau soal visi dan misi, ya kan sudah ada jubirnya sendiri, saya belusukan aja, bagi-bagi aja. Seolah-olah dia menyatakan bahwa yang penting logistik, yang penting kita bisa memberikan kepada masyarakat, yang penting adalah politik transaksional. Teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Seolah-olah masyarakat kita dan khususnya anak-anak muda dinafikan bahwa anak-anak muda tidak perlu konsep, tidak perlu gagasan. Padahal konsep ini penting banget buat anak muda. Karena dengan konsep yang kuat, konsep yang jelas, maka anak-anak muda ini punya bekal untuk mengambil keputusan. Contoh misalnya gini, konsep soal pelestarian lingkungan. Ketika seorang anak muda punya pemahaman konsep yang kuat tentang pelestarian lingkungan, keberlanjutan soal bagaimana melestarikan alam, maka ini akan menuntun mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan itu. Misalnya mereka akan membatasi penggunaan plastik,
Mereka akan mendukung program-program kerja yang berhubungan dengan pembersihan, misalnya sampah dan sebagainya. Nah, konsep yang kuat inilah yang akan membentuk pola pikir dan pola kerja nantinya. Jadi kalau konsep saja dinomorduakan, bagaimana mungkin kerjanya kita bisa pastikan. Nah, selanjutnya ada satu program yang menarik banget nih, yang kemarin dideklarasikan atau diumumkan oleh Pak Ganjar di Balikpapan, yaitu soal internet gratis. Ya, saat itu tanggal 7 Pak Ganjar ini ngobrol dengan anak-anak muda di sana, dengan mahasiswa, dengan topik gratisin internet ya bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa. Ini penting banget karena begini, dengan internet yang murah, mudah, dan bahkan gratis ini akan mendukung bagi anak-anak muda untuk bisa mengakses ya, materi pelajaran dan sebagainya. Anak-anak sekolah akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Dan juga mereka akan mendapatkan literasi. Kalau ada yang mengatakan, ini kalau internetnya cepat, kenceng, nanti anak-anak kecil, anak-anak sekolah, ya nanti gampang dong lihat film-film unyil. Aduh, kok mikirnya sampai ke sana? Nah, inilah yang dimaksud dengan literasi dunia digital. Pak Ganjar menekankan bahwa bagi anak-anak sekolah perlunya pendampingan orang tua dan guru untuk mengakses internet. Ya, kita akan tahu ada program-program internet sehat dan lain sebagainya. Jadi tentu saja hal seperti ini sudah dipikirkan oleh Pak Ganjar dan timnya. Nah, anehnya lagi, program ini ya kembali diikuti. Gibran mengadakan katanya hilirisasi digital. Konsepnya ya sama gitu. Bahkan lebih mengawang-awang gitu ya. Akan dihadirkan ahli-ahli AI, ahli-ahli soal kripto dan sebagainya. Tapi tidak dijabarkan bagaimana menciptakan para ahli itu. Apa yang harus dilakukan untuk ahli itu bisa hadir di Indonesia. Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang ahli. Tidak sama sekali dijabarkan. Ya seperti biasanya programnya selalu global, mengawang-awang dan tidak menapak bumi. Inilah yang membedakan programnya Pak Ganjar dan programnya Prabowo Gibran. Ya tentu saja akan jadi beda karena basicnya juga berbeda. Pak Ganjar punya basic yang sangat kuat di dunia pemerintahan. Dia tahu bagaimana memanage sebuah pemerintahan. Dia tahu bagaimana memimpin. Ya tentunya berbeda bagi orang yang biasa memimpin seperti Pak Ganjar dan orang-orang yang tidak punya pengalaman di pemerintahan seperti Prabowo dalam memberikan program-program kerjanya. Nah, ada satu pernyataan menarik juga dari Pak Prabowo. Bahwa orang kan banyak juga menyindir dia soal kenapa sih selalu membawa-bawa Jokowi setiap kampanye. Setiap pertemuan, setiap pidato selalu ada nama Jokowi. Lalu beliau mengatakan, loh kenapa enggak? Saya kan timnya Jokowi. Masa saya mau jual orang lain? Saya katakan, saya dengan tim saya adalah tim Pak Jokowi. Nah, saya rasa justru ini blunder sih buat Pak Prabowo. Karena semakin menunjukkan bahwa dia memang tidak punya kapasitas apapun. Tanpa Jokowi, dia bukan siapa-siapa. Nah, masalahnya, apakah benar Prabowo ini adalah Jokowi? Apa yang bisa kita cari dari rekam jejak Prabowo kalau Prabowo ini memang akan bisa dapat meneruskan program Jokowi? Tidak ada satupun. Yang terjadi ya sebaliknya. Selama ini Pak Prabowo adalah orang yang paling membenci Jokowi. Orang yang selalu menghina bahkan menghujat semua kebijakan Jokowi. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Nah, kan yang menjadi pertanyaan kenapa bisa berubah? Apakah hanya karena ya Gibran ada di sisinya, maka kita bisa percaya bahwa Prabowo adalah Jokowi. Nah, masalah ini sering sekali digembar-gemborkan sebagai masalah yang menjadi basic pemerintahan mereka nanti. Bahwa mereka akan berjalan di atas roda yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Apakah kita bisa percaya itu? Saya rasa sulit ya. Mengingat karakter Pak Prabowo. Mengingat bagaimana ambisinya. Bagaimana akhirnya Pak Prabowo sering sekali mengeluarkan statement-statement yang kesannya memang keceplosan gitu. Bahwa dia bisnisnya banyak yang berantakan selama 20 tahun karena dia tidak berkuasa. Bahwa dia ingin berkuasa supaya bisa katanya mesejahterakan rakyat Indonesia. Tapi tanpa pernah jelas apa programnya. Nah, melalui debat besok, semoga saja
kita bisa melihat dengan jernih dan bisa mengukur intelektualitas mereka, mengukur kredibilitas mereka, dan tentunya kapasitas mereka sebagai calon pemimpin negara kita. Salam and open your mind.